Hai teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video mengenai bagaimana menyajikan informasi akuntansi yang baik dalam suatu perusahaan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dan perannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sandra Masaya, saya berperan sebagai akuntan. Perkenalkan, nama saya Stephen Emanuel, saya sebagai manajer. Perkenalkan, nama saya Kina Alfamusi, saya berperan sebagai akuntan. Perkenalkan, nama saya Maria Yusuf Desai sebagai akuntan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk mempersingkat video ini, langsung kita masuk pada penjelasan atau Penjelasan singkat, pengertian komunikasi, informasi akuntansi. Baik, perkenalkan, nama saya Stephen Emanuel Liwu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi informasi akuntansi. Komunikasi informasi akuntansi adalah proses penyampaian informasi keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, pemegang saham, atau regulator. Informasi ini biasanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang memudahkan pengambilan keputusan. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang kedua, tantangan yang dihadapi akuntan masa kini dalam penerapan komunikasi informasi yang baik. Tantangan utama yang dihadapi akuntan saat ini termaksud yang pertama, kompleksitas data keuangan. Akuntan harus mengelola data semakin kompleks dan banyak. Yang kedua, kecepatan penyampaian. Informasi harus disampaikan dengan cepat agar keputusan tidak diambil dengan tepat. Yang ketiga, keamanan data. Akuntan harus memastikan data keuangan aman dari kebocoran atau peretasan. Yang keempat atau yang terakhir, pemahaman teknologi. Akuntan harus menguasai perangkat lunak dan teknologi terkini dalam penyajian informasi. Baik, pada poin yang ketiga, saya akan membahas mengenai komunikasi informasi yang baik yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan. Nah, komunikasi yang baik itu harus mencakup empat poin, yaitu poin yang pertama adalah transparan, akurat, relevan, dan tepat waktu. Nah, pada poin yang pertama yaitu transparan, informasi yang diberikan harus jelas dan mudah dipahami. Poin yang kedua yaitu akurat, semua data yang disampaikan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Poin yang ketiga yaitu relevan, hanya informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang perlu disampaikan. Dan poin yang terakhir yaitu tepat waktu, informasi harus diberikan tepat pada waktunya agar keputusan bisa diambil segera. Yang berikut adalah bagian yang keempat, mengenai langkah konkret atau tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang akuntan dalam menghadapi tantangan penerapan komunikasi informasi yang baik. Yang pertama, melakukan analisis risiko. Seorang akuntan harus menganalisis potensi risiko yang bisa mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, beradaptasi dengan teknologi, yakni menggunakan software akuntansi terkini yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang ketiga, mengikuti perkembangan regulasi, yakni selalu memperbarui pengetahuan mengenai perubahan regulasi keuangan dan pajak. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, memberikan rekomendasi. Seorang akuntan harus memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mitigasi atau pencegahan risiko. Selanjutnya kita masuk pada video parodi komunikasi akuntansi yang baik. Default text. Selamat menyaksikan. Semoga bahagia. Suatu hari di ruang rapat, manajer ingin mendiskusikan bersama-sama dengan pegawai accounting tentang aspek perilaku akuntansi yang baik. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir. Hari ini kita akan membahas beberapa hal penting terkait komunikasi informasi akuntansi.
Mari kita mulai dengan pengertian informasi akuntansi. Feli, bisa kamu menjelaskan? Baik Pak, bisa saya jelaskan. Tentu pastikan komunikasi informasi akuntansi adalah proses penyampaian data keuangan yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal dan eksternal. Ini mencakup laporan keuangan, analisis biaya, dan informasi lainnya yang membantu dalam pengambilan keputusan. Saya sangat setuju, namun saya juga ingin menambahkan bahwa komunikasi ini juga harus jelas dan tepat waktu agar para pemangku kepentingan dapat memahami kondisi keuangan perusahaan kami dengan baik. Wow, bagus sekali. Lalu seperti apa komunikasi informasi yang baik yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan? Komunikasi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kejelasan. Informasi harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua, relevansi, yaitu hanya menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Saya akan menambahkan selain itu penggunaan visualisasi data juga sangat penting. Grafik dan diagram dapat membantu menjelaskan data kompleks dengan lebih mudah. Saya sangat setuju dengan hal itu. Namun, kita juga harus menyadari tantangan yang dihadapi akuntan masa kini dalam penerapan komunikasi informasi yang baik. Sandra, apa pendapat tentang ini? Baik Pak, menurut saya salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah kompleksitas data yang semakin meningkat. Nah, hal ini akan memicu banyaknya data yang harus dikelola sehingga seringkali sulit untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan jelas. Selain itu, ada juga tantangan dari sisi teknologi. Tidak semua sistem informasi terintegrasi dengan baik, sehingga bisa menyebabkan kesalahan dalam penyampaian data. Dan jangan lupakan tentang tantangan dari kesenjangan komunikasi antar departemen. Terkadang tim lain tidak memahami istilah akuntansi atau konteks laporan kita. Semua poin itu sangat penting. Sekarang mari kita diskusikan langkah konkret yang bisa kita ambil untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Apa saran kalian? Pertama-tama, kita perlu mengadakan pelatihan komunikasi efektif untuk tim akuntansi dan departemen lain agar semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang istilah dan konteks laporan keuangan. Saya setuju. Selain itu, kita juga bisa membuat panduan istilah akuntansi yang mudah dipahami oleh semua departemen untuk mengurangi kebingungan. Kita juga harus memanfaatkan alat kolaborasi online seperti aplikasi manajemen proyek untuk berbagi informasi secara real time dan memastikan semua orang memiliki akses ke data terbaru. Itu semua ide-ide hebat. Mari kita buat rencana aksi untuk menerapkan langkah-langkah ini dalam waktu dekat. Dengan cara ini kita dapat meningkatkan komunikasi informasi akuntansi di dalam perusahaan. Baiklah, saya akan mulai menyusun materi pelatihan dan panduan istilah. Baik, saya juga akan menjadi platform kolaborasi yang tepat untuk tim kita. Dan saya akan mengatur pertemuan rutin antar departemen untuk memastikan semua orang terlibat dalam proses komunikasi. Oke, baik, terima kasih banyak untuk semua kontribusi kalian. Hari ini saya yakin dengan langkah-langkah ini kita bisa meningkatkan efektivitas komunikasi di perusahaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum.